Universitas Nadatul Ulama Sumatera Utara, Prodi PGSD Reguler Gaperta semester 6. Perkenalkan, nama saya Astri Mulyati, NIM 119107030. Dan nama saya Siti Atika Saputri, NIM 119107005. Nama saya Elma Yuslina, NIM 119107029. Kami dari kelompok 1. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas oleh dosen Syarifah Ainun Harahap, SPD MPD, mata kuliah inklusif mengenai faktor penyebab ABK, klasifikasi ABK, dan karakteristik dari ABK. Faktor penyebab terjadinya ABK. 1. Herediter. Berkebutuhan khusus merupakan bawaan dari lahir. 2. Infeksi. Infeksi baik secara langsung maupun tidak langsung yang menyerang bayi sesudah atau sebelum lahir juga dapat menyebabkan kelainan. 3. Keracunan. Keracunan yang dimaksud dapat secara langsung pada anak maupun lewat perantara ibu ketika mengandung. 4. Trauma. Trauma cedera yang terjadi pada anak sehingga menyebabkan perubahan struktur rangka ataupun cedera yang terjadi ketika proses persalinan. 5. Kurang gizi. Kurangnya asupan gizi pada bayi dalam kandungan maupun sesudah lahir sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Klasifikasi ABK Liensi 1994 dibedakan menjadi 3. 1. Anak-anak usia sekolah yang saat ini berada di lembaga-lembaga pendidikan formal, tetapi mereka tidak memiliki atau menunjukkan kemajuan yang berarti. 2. Anak-anak yang secara signifikan mengalami kecacatan baik fisik, sosial, emosi, dan mental. 3. Anak-anak usia sekolah yang tidak terjangkau oleh layanan pendidikan formal, sehingga anak-anak ini akan menjadi anak yang terlupakan. Klasifikasi ABK Dembo. 1. Tunagrahita. Keadaan keterbelakangan mental. Keadaan ini dikenal juga retardasi mental. 2. Kesulitan belajar. Suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar dengan baik disebabkan karena adanya gangguan. 3. Gangguan perilaku ataupun gangguan emosional. 4. Gangguan bicara dan bahasa. 5. Kerusakan pendengaran. 6. Kerusakan penglihatan. 7. Kerusakan fisik dan gangguan kesehatan. 8. Cacat berat atau cacat ganda. 9. Berkecerdasan luar biasa tinggi atau berbakat. Karakteristik ABK terbagi menjadi 6 bagian, yakni yang pertama tunanetra. Menurut Hardiman dalam Anastasia Wijayanti dan Immanuel Hatipiu 2007, seorang anak yang tidak dapat menggunakan penglihatannya. Oleh sebab itu, ia bergantung pada indera lainnya seperti pendengaran ataupun peradaban. 2. Tunarungu. Menurut Somad dan Hermawati 1995, memanfaatkan sisa pendengaran dengan atau tanpa bantuan alat bantu pendengar. Yang ketiga, tunawicara adalah suatu hambatan di dalam komunikasi verbal berupa gangguan atau kerusakan suara, artikulasi bicara, dan kelancaran bicara. Yang keempat, tunagrahita. Menurut American Association of Mentally Deficient atau AAMD dan PP No 72 tahun 1991, yaitu kecerdasan di bawah rata-rata dan perangkat keterampilan kehidupan yang ada sebelum usia 18 tahun. Fungsi intelektual dapat diukur dengan teks. Yang kelima, tunalaras. Kaulinan, Epstein, dan Lyot Sunardi 1995 mengemukakan bahwa anak tunalaras adalah anak yang perilakunya menyumbang dari kehormatan menurut standar pendidikan dan mengganggu kemampuan berfungsi anak sendiri atau anak lain. Yang keenam, tunacaksa. Pengertian tunacaksa yakni kelainan yang terjadi bukan pada indera tetapi kelainan yang terjadi pada anggota tubuh sehingga orang tersebut memerlukan layanan, peralatan, serta program latihan yang spesifikasi. Sekian hasil pemaparan video dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.